Untuk kasus Subang ini sudah di persidangan dan banyak sekali fakta-fakta temuan yang kita dulu-dulunya nggak tahu menjadi tahu berkat dihadirkan di persidangan itu. Nah, salah satunya adalah bukti di mana bajunya Danu yang ada DNA asing. Nah, DNA asing ini tentunya Danu mengenal pastinya karena ada nempel di bajunya Danu. Ada kedekatan fisik antara Danu dengan si DNA asing ini. Kalau merujuk di prediksi saya yang dulu, kenapa Danu tidak jujur terkait DNA asing? Danu melindungi orang yang tersayang. Bisa jadi ketika Danu berucap bahwa DNA asing ini adalah si A, itu nanti akan menjadi merentet kemana-kemana. Itu yang dikhawatirkan Danu. Dan sepertinya dari insting saya bahwa Danu ini juga harus menyesuaikan dengan skenario yang ada, yang sudah disodorkan pada dia. Dia harus begini, harus begini. Cuma di sini saya ingin memprediksi apakah Danu bertahan dengan pendiriannya, tidak mengatakan siapakah DNA asing itu. Dan anehnya juga dalam persidangan, saat ditunjukkan di CCTV-nya Bu Harum yang konon dari pihaknya Danu mirip Abi sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan lainnya, ketika dihadirkan saksi ahli, keakuratannya hanya 30 berapa gitu ya. Sedangkan untuk menyatakan bahwa itu Abi harus 70% keakuratannya. Berarti itu bukan Abi. Nah, cuma sayangnya kenapa tidak dihadirkan foto-foto yang lainnya yang dicurigai. Sehingga mandek hanya foto di Abi saja. Khawatir saya loh ya. Nanti kasus ini mandeknya di tersangka-tersangka ini saja jadinya. Tidak memunculkan tersangka baru. Padahal di situ ada OOJ. Nah, juga ada kakaknya Yanti yang mengaku sebagai tim Inavis yang ikut masuk di TKP. Nah, disinilah yang membuat saya menjadi sangat-sangat kecewa. Dan mari kita prediksi bagaimanakah Danu ke depannya ini. Danu sudah mengakui ikut terlibat di dalam peristiwa malam itu. Tapi Danu masih belum mengakui atau belum terbuka terkait siapa DNA asing itu. 2 DNA asing belum diketahui, tapi pihak kepolisian sudah berani menetapkan Ibu Mimin Abi Arigi yang ternyata masih belum ada bukti-bukti temuan di TKP yang menguatkan. Lah, atas landasan apakah dari pihak yang berwajib ini berani menentukan Ibu Mimin Abi Arigi sebagai tersangka di sini? Terlalu sangat berani di sini. Ya, terlalu sangat berani. Nah, makanya dari pihak kepolisian masih belum berani untuk menangkap Ibu Mimin Abi sekalipun sudah ditetapkan tersangka. Karena memang alat buktinya nggak ada. Nggak ada. Hanya berdasarkan pengakuan. Nah, pengakuan ini disetting oleh siapa? Itu loh ya. Karena di kasus Subang ini ternyata OOJ-nya masih mingkem di sini. Makanya untuk saat ini jangan ada yang pro ini pro itu. Suarakan satu suara, OOJ dibongkar. Siapapun itu pelakunya, entah Yosef, entah Danu, entah Irlan, entah Yoris, entah siapapun, harus dihukum, harus dibuka di pengadilan di sini. Harus disidangkan. Karena kuncinya di ini tadi. Ya, di harddisk yang dihilangkan oleh Irlan, OOJ. Juga Danu harus bisa menyuarakan terbuka jujur siapa yang ada di dekatnya saat itu. Ada DNA di bajunya Danu. Kenapa Danu masih bungkam? Nah, apakah Danu akan bungkam terus di sini terkait dari DNA asing yang sudah nempel di bajunya? Jadi berarti ada orang yang masih belum diambil sampel DNA-nya di sini. Siapakah orang ini yang masih belum diambil sampelnya? Aneh kan kasus ini? Malah yang dituduhkan, yang tidak diendus anjing dituduhkan sebagai pelaku Ibu Mimin Arigi Abi yang tidak ada bukti di TKP. Kalau Pak Yosef dijadikan tersangka masih
Mungkin karena Pak Yosep ada bercak darah di bajunya yang harus didalami lebih jauh. Lah Bu Mimin Ariki ini loh. Anjing aja nggak mau pada mereka kok. Ya. Pak Yosep aja juga nggak digonggongi anjing, nggak digigit anjing. Apakah K9 ini tidak dipakai petunjuknya? Aneh sekali. Kemudian ada yang bilang, itu kan K9 didatangkan setelah 2 minggu. Ketahuilah, kemampuan K9 ini bisa mencium bau sampai berbulan-bulan. Apakah kamu akan mengatakan siapa yang ada di bajumu itu, DNA di bajumu itu? Siapakah orang itu? Apakah kamu akan jujur? New beginning. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini, apakah nanti kamu akan mengungkap? Sia-sia, disipatin di sini, ada kesia-siaan. Jadi kalau kalian berharap Danu ini membuka mulutnya, siapa yang ada DNA asing di bajunya, dia akan diam. Maksudnya dia akan diam saja, belum terbuka, karena di sini ada disipatin. Sia-sia saja kalau kamu berharap Danu membuka terkait DNA yang ada di bajunya. Mengapa begitu? Karena apa? Prayer, doa-doa, harapan-harapan. Harapan apa? Harapan apakah yang ada dalam pikiranmu? Recovery, kunci pembuka. Oh, jadi begini teman-teman ya. Jadi begini, kalau arti keempat kartu ini adalah kunci pembuka dalam kasus ini, siapa DNA asing itu adalah di Danu. Karena di sini ada recovery, kunci pembuka, dan kunci penutup kasus ini ada di Danu. Ketika pihak Pak Hakim mampu membuka mulut Danu untuk berkata jujur, kelarlah masalah ini. Cuman di sini sepertinya butuh waktu untuk bisa meyakinkan Danu untuk berkata jujur, karena di sini ada kesia-siaan belaka. Nah, makanya saya berharap dari Pak Hakim ini agar Danu dihadirkan kembali di persidangan, kemudian ditanya, siapa yang bersamamu saat di TKP? Coba dipres ya, coba dipres. Karena ketika Danu berucap di sini, akan sebagai pintu pembuka di kasus ini. Nah, kemudian saya coba terkoneksi dengan energi Danu ya. Saya coba terkoneksi dengan energi Danu. Danu, apa yang ingin kamu sampaikan terkait DNA asing di bajumu? Apakah kamu mengetahui orang itu? Workaholic. Workaholic ini gila kerja. Gila kerja. Orang yang gila kerja atau Danu saat itu sangat sibuk sehingga dia tidak tahu kalau bajunya itu tertempel dengan DNA asing ini. Jadi DNA asing ini tentunya ada darah dari DNA asing ini yang nempel di bajunya Danu. Siapakah yang terluka di sini yang kita ketahui, yang kita curigai, sehingga ada darah menetes di bajunya Danu. Nah, tentunya kalau menetes ini orangnya sangat berdekatan dengan Danu. Dan Danu nggak menyadari saat itu karena dia sibuk di malam itu. Sibuk. Selanjutnya, vanity yang mana Danu masih bersikukuh di sini, teman-teman, masih belum mau mengakui siapa orang yang bersamanya di malam itu. Mengapa kamu nggak mau mengakui? Mengapa kamu nggak jujur di sini? Karena apa? Masalahnya akan tumbuh di sini, yang artinya akan melebar kemana-kemana. Jadi Danu ini berusaha menjadi tameng terhadap orang-orang yang ada
di dekatnya. Wih, hebat Danu. Kenapa kamu berusaha sampai sebegitunya? Apakah kamu ingin sendirian di penjara? Ya, apakah kamu gak sayang pada orang tua angkatmu? Fight. Dia sampai percaya diri di sini untuk memanggul beban derita sendiri. Nah, tinggal di sini dari pengacaranya Danu harus bisa membujuk Danu untuk berkata jujur di sini ya. Yang namanya keadilan, siapapun pelakunya harus dihukum. Apalagi pengacara Danu kan juga pengacara kedua korban. Untuk mendapatkan keadilan dua korban ini, Danu harus berkata jujur. Siapa yang bersamanya di malam itu? Yang belum diambil sampel DNA-nya? Siapa, ayo? Kemudian, jangan salah terima dulu terhadap apa yang saya yakini di sini. Terhadap apa keyakinan saya di sini. Wih, Danu bersikukuh masih belum mau membuka di sini karena mungkin ada ancaman kah dari pihak-pihak lain terkait keluarganya atau terkait gimana, atau ada iming-iming tertentu ketika Danu berbohong atau Danu menutup siapa yang ada kaitannya dengan dia. Kalau dari Irland katanya disuruh Polda ya teman-teman. Kalau saya ngomongnya salah tolong dikoreksi. Karena masalah ini sudah lama dan saya juga nggak ngikuti full dari persidangan. Cuman dari pengakuan Irland kenapa dia mengambil hard disk itu, konon kabarnya disuruh Polda. Kalau salah, koreksi ya. Konon kabarnya di situ. Kemudian ini dari Danu sudah. Energi Danu sudah saya ambil sampai di sini. Ternyata Danu masih bersikeras untuk tutup mulut di sini. Saya berusaha mengambil dari energi Irland ya. Saya tutup ini ya. Dari energi Irland saya penasaran di sini karena apa ya? Pak Mul ternyata disuruh ngambil kucing karena perintah Irland. Nah, tentunya ada apa Irland sampai sebegitunya harus menyuruh Pak Mul? Harusnya kan dia bisa ambil kucing sendiri sebagai pihak yang berwajib. Mengapa harus dari Pak Mul? Itu yang juga menjadi tanda tanya, apakah Pak Mul ini dijebakkah atau apalah. Nah, karena kalau dari tanggal berapa ya setelah pemakaman Danu masuk ke TKP. Ternyata dari persidangan dari tim Inafis mengatakan bahwa tim Inafis saat itu masih belum selesai untuk memeriksa kamar mandi. Tapi sudah kemasukan Danu. Dan Danu ini disuruh menjaga dari TKP ini disuruh Yoris. Kemudian Danu mengajak Kosase, Opik, dan Wahyu. Dilala ada Pak Dedi yang nyamperin di situ. Dari Pak Dedi inilah kita juga mengetahui kegelisahan Danu saat menjaga TKP saat itu. Nah, apakah ini juga disuruh Irland, ada kaitannya dengan Irland di sini? Kita gali di sini versi kartu tarot ya. Saya coba terkoneksi dengan energi Irland. Irland, apakah kamu yang memerintahkan Yoris Danu atau memerintahkan Danu untuk masuk TKP, bersih-bersih kamar mandi? Perseverance, ketekunan, berarti ada kaitannya. Ketekunan. Mengapa kamu lakukan itu? Ada sebuah pertanyaan yang masih belum dijawab dia. Mengapa kamu lakukan itu? Mengapa kamu lakukan itu? Ya tentunya kalau dikaitkan dengan tim Inafis, ternyata tim Inafis masih belum selesai memeriksa kamar mandi. Ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk apa
kamu mengambil hadis dan kamu hilangkan, alasannya hilang. Untuk apa hadis itu kamu hilangkan? Untuk membingungkan, ada confusion, membingungkan kasus ini agar tidak terungkap pelaku yang sebenarnya. Banyak dari pengawal yang menuduh Pak Yosef yang ada kaitannya dengan UOJ. Tapi saya meyakini tidak. Kalau Pak Yosef dibackingi UOJ, pastinya dia tidak akan dienduskan anjing. Justru orang-orang yang tidak dienduskan anjing inilah ada kaitannya dengan bagian UOJ. Nah, di situ kecurigaan saya. Apalagi di kasus ini, dari pertama kasus ini mencuat, Pak Yosef sudah di framing. Pak Yosef istri muda sudah di framing. Siapakah yang menggaungkan framing itu dan menggaungkan Danul Gupores? Itu yang perlu dicurigai. Ya, justru orang-orang itulah yang menggaungkan Danul Gupores yang perlu dicurigai di sini. Ada kepentingan apa kasus pembunuhan ini dengan keluguan seseorang? Ya, apalagi Bu Hasrin sudah memberikan keterangan pelakunya seorang psikopat, kemungkinan seperti itu. Jadi jangan melihat lugu polosnya. Karena kalau seseorang sudah ada kelainan jiwa, dia bisa menjadi luar biasa ketika dia marah. Ya. Nah, kembali ke Irlan. Kenapa dia mengambil hadis itu? Karena untuk mengaburkan kasus ini dari pelaku yang sesungguhnya. Kemudian apakah hadis itu masih ada atau sudah dimusnahkan? New beginning teman-teman. Sesuatu yang baru. Jadi ada kemungkinan sudah dimusnahkan hadisnya ini. Atau sudah dihapus dan lain sebagainya. Seperti dari yang kita lihat, kemudian Irlan mengganti hadis yang baru di fotokopi, di fotokopi ya kalau nggak salah, di fotokopinya Angger itu. Ya. Jadi sudah nggak dianggap. Nah, kenapa nggak dianggap? Kenapa nggak didalami dari Irlan ini mengapa mengambil hadis itu? Nah, mari kita gali kembali tentang mengapa Irlan menyuruh Pak Mul mengambil kucing. Mengapa Irlan menyuruh Pak Mul mengambil kucing? Ada tendensi apakah di sini? Kecuali kalau Pak Mul meminta kucing itu diambil, berarti Pak Mul yang berinisiatif. Tapi di sini kan inisiatifnya Irlan. Diambil sendiri kan bisa. Kenapa harus menyangkut pautkan Pak Mul di sini? Apakah ingin Pak Mul ada jejak di TKP? Apakah ingin karena di sini ternyata kan tadi masalah kamar mandi ternyata disuruh Irlan kan? Ya, disuruh Irlan, Danu ini ada katanya dengan Irlan, tentunya ada ada kayak melempar bola seakan-akan OOC atau seakan-akan pengaburan di kasus ini yang masuk dalam TKP ini adalah dari pihak Pak Mul. Saya rasa kalau logika kita bermain seperti itu, tapi nggak tahu lagi dari energi Irlan ini ya. Irlan, mengapa kamu menyuruh Pak Mul mengambil kucing, padahal kamu sendiri kan bisa untuk mengambil kucing? Alasannya apa? Disipating. Ya, ada kesia-siaan di sini. Jadi di sini disipating itu bisa diartikan juga untuk pengaburan kasus ini, sehingga ketika didalami semuanya tidak ada artinya. Apalagi di sini kan ada yang menelpon Pak Kades, cuman Pak Kades ini masih belum mengatakan sejujurnya siapa yang nelpon bahwa untuk mengambil mobil Yaris. Ada tidak ada, atau katakanlah Pak Mul dengan Pak Yosef seandainya ada kesibukan tidak bisa mendampingi Yoris, Pak Kades lah yang akan mendampingi Yoris mengambil mobil di TKP. Nah, dilala nasibnya Pak Kades ini masih baik karena dia ternyata tidak mendampingi Yoris. Tentunya kasihan juga yang Pak Mul dengan Pak Yosef yang pada akhirnya dikambing hitamkan oleh Irlan ini. Padahal tujuannya adalah untuk melempar bola panas kepada Pak Yosef dengan Pak Mul.
Seakan-akan Pak Mul lah yang punya inisiatif untuk masuk di TKP. Seperti dari penggiringan-penggiringan YouTuber kala itu. OOJ-nya Pak Mul, OOJ-nya Pak Mul. Nah, apakah saat ini masih ada penggiringan seperti itu? Semoga saja pikiran kita menjadi terbuka ya. Siapapun pelakunya, entah Pak Yosef terkait atau tidak, atau orang lain, harus ditindak sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Kalau nggak terbukti ya harus dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya. Nah, apakah ada ganti rugi karena sudah menangkap Pak Yosef? Kalau saya lihat di videonya Deddy Corbuzier sama Pak Susno Dwaji, sebenarnya ada ganti rugi, ada ganti untung istilahnya seperti itu. Ya, ada ganti untung. Tapi nggak tahu lagi apakah Pak Yosef ini terkait atau tidak. Perlu pendalaman lagi terkait bukti-bukti yang ada bercak darahnya tersebut. Selanjutnya teman-teman, tentang Irlan ya. Mengapa? Gini aja. Kamu kerjasama OOJ ini dengan siapa? Dengan siapa kamu kerjasama? Dengan ayahnya kah atau dengan anaknya? Kalau dengan ayahnya, komplasensi, ada ketidakpuasan. Nah, berarti tidak. Kalau dengan anaknya, emergensi, ada kondisi darurat di sini. Berarti kenapa ada kondisi darurat? Karena sudah masuk ke ranah persidangan, bukti-bukti sudah mulai diungkap, dan bukti-bukti pula yang menyudutkan Irlan ini. Irlan yang mengambil CCTV, menukar harddisknya, Irlan yang menyuruh Pak Mul masuk TKP atau masuk untuk ngambil kucing dan lain sebagainya. Untungnya Pak Mul nggak masuk di rumah tersebut, hanya di luaran. Untungnya di situ. Jadi Irlan ini adalah juga bagian dari biang kerok di sini. Jadi teman-teman, dari beberapa kartu ini, dari terkait Irlan ya, ada ketekunan di mana Irlan mengusahakan terkait dari kasus OOJ. Tekun agar tidak terbongkar kasus ini. Juga ada berusaha untuk mengaburkan kasus ini, ada confusion sehingga baik dari penyidik yang menindaklanjuti seperti tim Inavis maupun dari pengawal kasus ini kebingungan di sini sehingga tidak ada kesinkronan antara ini dan lain sebagainya. Karena ternyata dari tanggal 18 dengan tanggal 19 sudah ada perbedaan foto-foto di TKP. Untungnya kita mendengarkan semuanya itu dari persidangan. Sehingga kita tahu banyak bukti yang sudah dikeluarkan dan lebih ke arah mana kasus ini akan diputuskan. Ya, cuma di sini yang saya kecewa, kenapa saat dihadirkan saksi ahli terkait CCTV kok hanya fotonya Abi yang diberikan, fotonya Irlan tidak diberikan, fotonya blank tidak, fotonya ini itu tidak. Kenapa hanya Abi? Karena apakah Abi yang dijadikan tersangka sehingga menjadi fokus ke Abi? Nah, menjadi saya negatif thinking jadinya, jangan-jangan kasus ini hanya mandek di tersangka Danu saja. Sedangkan orang-orang yang yang tidak dimasukkan menjadi tersangka diabaikan begitu saja. Khawatirnya saya di situ terkait kasus Subang ini.